Simulasi membangun jaringan WAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membangun sebuah jaringan WAN atau Wide Area Network. Nah, di sini kita akan mensimulasikan cara membangun jaringan WAN yang melibatkan 3 wilayah, yaitu Medan, Jakarta, dan Denpasar. Nah, bagaimana proses menghubungkan ketiga wilayah ini dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer? Mari kita saksikan tutorialnya. Untuk membangun sebuah jaringan WAN, tentu terlebih dahulu kita harus membangun jaringan lokal area atau LAN di setiap wilayah. Untuk itu kita akan bangun terlebih dahulu jaringan lokal area di wilayah Medan. Untuk itu kita gunakan beberapa perangkat pendukung seperti server, klik server, letakkan di area kerja, kemudian pilih PC, klik, kemudian letakkan kembali di area kerja. Selanjutnya klik lagi, pilih laptop, letakkan di area kerja. Nah, ini kita gunakan untuk mewakili komputer-komputer yang ada di jaringan lokal area di kota Medan. Selanjutnya gunakan switch. Ya, silakan disusun sedemikian rupa hingga terlihat rapi. Oke, selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel di bagian connection, yaitu kabel straight. Klik straight, kemudian klik switch, pilih port pertama, fast Ethernet, kita sambungkan ke server, pilih bagian fast Ethernet, kembali ambil kabel straight, kemudian letakkan di port berikutnya, hubungkan ke komputer PC pada port fast Ethernet. Kemudian lakukan lagi, pilih kabel straight, sambungkan antara switch ke laptop pada port yang sama, fast Ethernet. Oke, selanjutnya kita tentukan bentuk area lokasi dengan menggunakan drawing palette. Pilih fill color agar areanya berwarna, kemudian pilih select, tentukan warna yang diinginkan, kemudian OK. Selanjutnya tentukan bentuk area, saya pilih rectangle atau persegi, klik tahan, kemudian geser untuk membentuk kotak area. Oke, kemudian tutup drawing palette-nya. Oke, sekarang kita akan membangun jaringan kedua. Silakan lakukan dengan cara yang sama, tapi cukup diwakili oleh komputer dan server saja. Gunakan area yang berbeda warna untuk membedakan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Nah, sekarang saatnya kita menghubungkan antar wilayah dengan menggunakan alat yang namanya router. Pilih router, pada bagian router, gunakan router bagian pertama saja. Letakkan di kota Medan 1 dan di wilayah Jakarta 1. Oke, sekarang kita sambungkan router dengan jaringan lokal area, yaitu dari router ke switch. Gunakan port selanjutnya, sambungkan ke switch, pilih fast Ethernet 0/0.
Oke, demikian juga untuk wilayah Jakarta, gunakan kabel string, hubungkan dari switch ke router, ya sambungkan ke fase Ethernet 0/0. Nah, sekarang setiap wilayah kota siap untuk dihubungkan ke jaringan secara wide area atau WAN. Namun sebelumnya kita kasih dulu tanda dengan menandai nama-nama setiap area. Untuk wilayah pertama kita beri nama Medan, dan kita juga bisa tentukan langsung alamat yang akan digunakan, yaitu 192.168 kemudian 10. Jadi untuk wilayah Medan kita gunakan alamat jaringan kelas C 192.168.10. Untuk wilayah Jakarta kembali kita beri tanda Jakarta, alamat IP 192.168. Kali ini kita gunakan alamat kedua, yaitu 20. Oke, sebelum kita hubungkan secara WAN, kita harus koneksikan dulu setiap perangkat di jaringan kita. Ya, kali ini kita akan memberi alamat pada perangkat router. Nah, untuk memberi alamat pada router, Anda harus perhatikan port mana tadi yang kita gunakan untuk menghubungkan kabel string. Maka port itulah yang harus diberi alamat IP address. Nah, tadi kita menghubungkan router Kota Medan pada port fast Ethernet 0/0. Maka Anda klik fast Ethernet 0/0, kemudian perhatikan di bagian title-nya apakah benar itu port fast Ethernet 0/0. Kalau sudah sesuai, silakan masukkan alamatnya dengan menggunakan alamat pertama, misalnya 192.168.11. Oke, sekarang kita akan memberikan alamat pada komputer server. Pilih desktop, kemudian pilih IP configuration. Di bagian IP address silakan masukkan alamat 192.168.1. Ya, karena tadi 11 sudah digunakan oleh router. Untuk netmask tinggal klik, maka netmasknya akan muncul secara otomatis. Dan untuk gateway, default gateway ini adalah jalur keluar dari area lokal. Jadi ketika data ditransmisikan oleh salah satu komputer, dia akan menuju gerbang untuk keluar dari jaringan lokal. Nah, yang menjadi gateway kita adalah router. Maka masukkan alamat router, yaitu 192.168.11. Sekarang kita konfigurasi komputer PC. Komputer PC menggunakan alamat selanjutnya, yaitu 192.168.13. Subnet mask tinggal klik. Gateway-nya juga sama. Jadi untuk setiap komputer yang berada di local area akan menggunakan gateway yang sama, yaitu alamat yang digunakan pada router 192.168.11. Sekarang kita konfigurasi kembali komputer atau laptop. Ya, laptop menggunakan alamat selanjutnya, yaitu 192.168.14. Kemudian masukkan subnet masknya, dilanjutkan dengan IP gateway.
Oke, selanjutnya kita akan menguji koneksi apakah semua perangkat komputer dan router sudah bisa saling terhubung. Maka kita lakukan uji koneksi dengan menggunakan command prompt. Kita lakukan menggunakan laptop. Klik laptop. Pilih command prompt. Kemudian masukkan perintah ping spasi dan masukkan alamat yang akan dituju. Dalam hal ini yaitu alamat server 192.168.1.2. Tekan enter untuk menguji. Nah, akan muncul informasi yang menyatakan jaringan kita terhubung atau tidak. Tanda jaringan terhubung itu berupa informasi yang bertuliskan replay from, alamat yang kita tuju, dan di ujung kalimat tertulis TTL. Oke. Nah, sekarang saatnya tugas Anda melakukan hal yang sama pada jaringan yang ada di Jakarta. Masukkan alamat jaringan, kemudian uji koneksi jaringan. Selanjutnya, setelah setiap jaringan lokal area yang ada di wilayah Medan maupun Jakarta telah terbangun dan telah terhubung untuk setiap komputer di jaringan tersebut, maka yang kita lakukan adalah menghubungkan antara wilayah Medan dengan wilayah Jakarta yang berbeda secara geografis, sehingga koneksi seperti ini disebut dengan istilah jaringan wide area. Nah, untuk menghubungkan antara wilayah Medan dengan wilayah Jakarta, maka yang kita sambungkan adalah router. Pada dasarnya, ketika diimplementasikan di dunia nyata, maka router ini akan disambungkan ke perangkat modem, ya. Itu perangkat yang diberikan oleh provider kepada setiap pelanggan yang ingin menggunakan jasa provider tersebut. Nah, jadi dalam kasus kita ini, ketika kita ingin menguji koneksi secara WAN, di mana belum memanfaatkan layanan provider, maka kita bisa menghubungkan antar router menggunakan kabel yang disebut dengan DCE. Ya. Nah, untuk itu silakan ambil kabel DCE di bagian connection, kemudian klik router yang ada di Medan, kemudian pilih port yang akan digunakan. Saat kita klik router di Medan, maka hanya ada dua pilihan port, ya. Dan ternyata ketika kita sambungkan, muncul informasi yang menyatakan kabel yang digunakan tidak bisa dihubungkan dengan port yang ada. Jadi artinya kabel DCE menggunakan konektor dan port yang berbeda dari kabel jaringan lokal area yang biasa kita gunakan, di mana kabel untuk jaringan lokal biasa menggunakan kabel twisted pair dengan jenis konektor RJ45. Namun dalam hal ini, ketika kita menggunakan kabel dengan jenis DCE,
maka konektor yang digunakan adalah konektor dengan tipe serial. Nah, untuk itu koneksi belum bisa dilakukan. Maka hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah mengupgrade router kita dengan cara menambahkan port untuk kabel DCE atau disebut port serial. Nah, untuk melakukan upgrade pada router, kita klik routernya. Ya, kita mulai dari router Medan. Kemudian lihat di bagian tab physical, maka akan terlihat bentuk bagian belakang dari router, di mana di situ terdapat beberapa terminal atau port dan ada slot kosong yang belum berisi interface. Ya, untuk mengupgrade-nya terlebih dahulu matikan router dengan mengklik tombol on off. Kemudian lihat di bagian kiri yang berisi menu daftar perangkat-perangkat yang bisa kita tambahkan ke router. Untuk itu kita pilih menu yang bertuliskan WIC2T. Nah, WIC2T ini akan menampilkan bentuk interface di bagian kanan bawah. Nah, cara memasang interface ini bisa dilakukan dengan cara klik dan drag tulisan WIC2T, kemudian arahkan ke bagian slot yang masih kosong. Interface itu akan terpasang secara otomatis. Nah, jangan lupa untuk mengaktifkan kembali tombol on off agar router bisa kembali dikonfigurasi. Satu hal yang perlu diperhatikan, saat kita nyalakan kembali router, maka akan terlihat bahwasannya koneksi antara router dengan switch ini memiliki indikator lampu berwarna merah. Artinya apa? Perangkat ini masih belum terhubung. Padahal tadi sebelumnya perangkat ini sudah menunjukkan indikator berwarna hijau. Artinya sudah terhubung. Apa penyebabnya? Nah, yang perlu kita ketahui, ketika kita sudah mengkonfigurasi router, data hasil konfigurasi itu hanya tersimpan di memori sementara atau yang disebut dengan memori flash. Ya, jadi dia belum tersimpan ke memori permanen ya, atau hard disk atau NVRAM namanya, non volatile random access memory, atau seperti memori sejenis hard disk. Nah, jika kita perhatikan, maka di bagian IP address, alamat yang sebelumnya telah kita konfigurasi ternyata sudah tidak ada lagi. Nah, untuk itu silakan konfigurasi ulang alamat router ini dengan menggunakan alamat 192.168.1.1. Tuh. Dilanjutkan dengan menginput subnet mask, dan jangan lupa untuk menceklis opsi on pada bagian atas. Selanjutnya pada bagian global setting, di bagian display name tertera bahwasanya nama tampilan router masih berisi router 0. Untuk itu kita rubah menjadi router Medan. Dan pada bagian hostname kita buat saja R Medan. Dan jangan lupa untuk menguji kembali koneksi antara router dengan perangkat lainnya.
Nah, sekarang lakukan hal yang sama terhadap router yang ada di Jakarta. Selanjutnya, jika router di Jakarta dan di Medan sudah di-upgrade dan sudah terkoneksi, langkah yang harus kita lakukan adalah menghubungkan antara router Medan dengan router Jakarta menggunakan kabel DCE. Klik kabel DCE, kemudian arahkan ke router Medan. Klik router Medan, maka akan terlihat beberapa port serial. Pilih salah satu, misalnya serial 0/0. Kemudian klik router yang ada di Jakarta dan pilih juga salah satu port yang tersedia, yaitu serial 01/0. Nah, jika sudah memahami tahapan ini, tugas Anda sekarang adalah lengkapi area jaringan menjadi 3 wilayah, yaitu Medan, Jakarta, dan Denpasar, beserta IP address-nya. Menetapkan alamat jaringan antar router. Hubungan antara router yang satu dengan router yang lain pada penerapannya yaitu menggunakan alamat jaringan tersendiri yang terpisah dari alamat jaringan lokal area yang sudah ada. Dan secara umum alamat ini menggunakan alamat publik. Nah, untuk itu kita akan mengasumsikan alamat yang digunakan dalam koneksi antar router ini yaitu alamat publik kelas B, yaitu menggunakan alamat 172.10.00. Nah, tentu saja alamat ini dianggap terlalu besar untuk koneksi hanya antar dua perangkat. Dan untuk mengefisiensikan penggunaan alamat ini, biasanya alamat tersebut dibagi menjadi sub-sub jaringan kecil atau yang disebut dengan istilah subnet yang dilakukan melalui proses subnetting. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses subnetting, silakan ikuti tutorial yang ada pada pembahasan subnetting. Nah, di sini proses subnetting kita lakukan menghasilkan hanya 4 sub jaringan saja. Dan yang kita gunakan ada 3 sub jaringan atau subnet, di mana subnet pertama menggunakan alamat 172.10.00 yang menghubungkan antara router Medan dengan router Jakarta. Dan subnet kedua menggunakan alamat 172.10.640 yang menghubungkan antara Jakarta dengan Denpasar. Dan subnet yang ketiga yaitu 172.10.128 yang menghubungkan antara Medan dengan Denpasar. Sedangkan satu subnet lagi itu bisa dijadikan sebagai cadangan seandainya menghubungkan dengan router yang lain jika diperlukan. Nah, jika alamat antar router telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan alamat pada setiap terminal yang menghubungkan antara wilayah Medan dengan Jakarta. Misalnya kita mulai dengan router yang ada di Medan, di mana terminal yang terhubung ke Jakarta
kita tetapkan menggunakan alamat 172.10.01. Sedangkan untuk terminal yang ada di router Jakarta, kita gunakan alamat 172.10.02. Nah, untuk koneksi antara router Jakarta dengan Denpasar adalah 172.10.641, di mana alamat ini digunakan berdasarkan alamat jaringan yang sudah ditentukan sebelumnya antara Jakarta dengan Denpasar, yaitu 172.10.640. Nah, sekarang alamat yang akan kita tetapkan untuk terminal yang ada di router Denpasar yaitu 172.10.642. Untuk koneksi antara router Medan dengan router Denpasar, di mana sebelumnya sudah kita tentukan alamat yang digunakan adalah 172.10.128.0. Untuk itu kita tetapkan terminal yang digunakan pada router Medan menggunakan alamat 172.10.128.1. Sedangkan alamat untuk terminal pada router Denpasar menggunakan alamat 172.10.128.2. Dan jangan lupa untuk memberikan informasi alamat yang digunakan pada setiap komputer untuk memudahkan kita saat menguji jaringan. Nah, setelah alamat pada setiap terminal kita tentukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada setiap router untuk memasukkan alamat yang sudah kita tentukan sebelumnya.